Adapun rangkaian acara yang bertindak sebagai muazzin pertama yaitu Alif Muhammad Fauzan, dan yang bertindak sebagai muazzin kedua yakni Alfian Nur Azimi. Adapun yang bertindak sebagai khatib yaitu Al-Ustaz Ahmad Haikal, dan yang bertindak sebagai imam yaitu Al-Ustaz Fatur Rahman. Itulah tadi susunan acara pada Jumat kali ini. Kepada Al-Ustaz Ahmad Haikal dipersilakan dengan hormat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والإسلام والهداية وكفى بها نعمة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmat-Nya kepada kita. Tidak ada daun yang gugur, tidak ada daun yang jatuh ke tanah illa ya'lamuha, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidan," barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi asyara salawatin, Allah membalas dengan 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara khatayatin, Allah menghapus 10 kesalahannya. Wa rufi'at lahu asyara darajatin, Allah mengangkat 10 derajatnya. Apalagi di hari Jumat ini, di mana hari salawat kita semua dikumpulkan, lalu datang malaikat membawa salawat kita, mengirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan angin
yang meniup salawat kita sampai ke Madinah sana, ke pemakaman Nabi Muhammad SAW. Ayuhal muslimun rahimakumullah, kami selaku khatib kembali lagi mengingatkan agar selalu menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa tazawwadu," berbekallah kalian, carilah modal, fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita ini sedang menempuh suatu jalan yang sangat panjang. Saking panjangnya banyak orang yang lupa kita ini dari mana. Maka turun ayat Allah Subhanahu, termasuk kita yang hadir pada waktu ini. Saat itu belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang. Saat itu kita masih di alam ruh. Allah Ta'ala mengambil sumpah. Allah Ta'ala bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Tuhan kamu? Kita semua menjawab dengan jawaban yang sama, "Bala syahidna." Benar ya Allah, kami bersaksi Engkaulah Rabb kami, Engkaulah Tuhan kami. Antaqul yaumal qiyamah, inna kunna an hadza ghafilin. Tapi yang namanya manusia, banyak orang yang lupa, banyak orang yang lalai, yang ceroboh. Dan oleh karena sesungguhnya kita ini bersumpah, kita pernah bersumpah kepada Allah, kita pernah berjanji, pernah bersaksi bahwa kita akan selalu mengabdi dan beribadah hanya kepadanya. Setelah di alam ruh, datang malaikat membawa ruh itu, lalu ditiupnya masuk ke dalam jasad yang ada di janin seorang ibu. Di alam rahimlah bertemunya darah, daging, dan tulang. Di alam rahim pun ditetapkannya 4 hal: ajalnya, rezekinya, amalnya, bahagia dan sengsaranya. Setelah 9 bulan di alam rahim, dilahirkan ke dunia menjadi manusia yang lupa, yang lalai. Ayuhal muslimun, dunia ini bukanlah akhir dari perjalanan. Dunia ini adalah persinggahan. Kita hanya singgah di dunia ini. Maka Nabi pernah berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia, hiduplah engkau di dunia bagaikan orang yang merantau. Jangan pernah menganggap bahwa kita ini akan kekal abadi, kita ini akan selamanya. Kita akan mati dan akan meninggalkan dunia ini. Kullu ummatin ajal, setiap umat, setiap manusia mempunyai ajal, mempunyai batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada lagi penundaan, tidak ada percepatan walaupun as-sa'ah, sesaat. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi dalam penetapan hal ini. Dimanapun engkau bersembunyi, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun engkau bersembunyi, yudrikumul maut, kematian akan menjemputmu walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun engkau bersembunyi di dalam benteng yang kokoh lagi tinggi. Lalu apa yang kita banggakan di dunia ini? Semua adalah sementara, sifatnya fana. An-nasu niyam, manusia itu tidur. Sesungguhnya manusia itu tidur. Wa idza matu, apabila dia telah mati, intabahu, barulah mereka semua sadar bahwa apa yang dia miliki selama ini, harta yang mereka kumpulkan, kedudukan yang mereka banggakan, keturunan yang mereka banggakan hanyalah sementara. Kullu man 'alaiha fan, semua akan habis, semua akan sirna, semua akan musnah sekedip mata. Lalu apa kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita persiapkan untuk akhirat nanti? Walaqad ja'altumuna furada, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan furada, dengan sendiri-sendiri. Idza as-samaa'u fatarat, apabila langit itu akan terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, bintang-bintang jatuh berserangan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat,
kuburan-kuburan dibongkar, setiap manusia dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah hari itu manusia semua sadar, manusia semua menyesal. Tapi penyesalan pada waktu itu sudah lagi tidak berguna. Ada 3 yang mengantar kita sampai ke kubur. Yang pertama ahlun, keluarga, sanak saudara, ayah ibu, paman, kerabat, semua mengantar kita. Tetapi ketika acara pemakaman selesai, mereka pun akan meninggalkan kita. Mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Yang kedua adalah mal, harta, kendaraan, semua mengantar kita, tapi hanya sampai ke parkiran pemakaman saja. Yang ketiga yang mengantar kita sampai ke kubur adalah amal. Amal inilah yang mengantar kita sampai ke kubur, bahkan ia ikut masuk ke liang lahat dan akan menemani kita di alam kubur nanti, di alam barzakh. Maka persiapkan amalmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Karena sekecil apapun amalan baik itu, Allah akan menilainya, Allah akan melihatnya. Bukankah kita hidup ini tujuannya untuk beramal saleh? Allah menciptakan hidup, Allah menciptakan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat di antara manusia yang paling baik amal salehnya. Jangan pernah menunda-nunda waktu untuk beramal saleh. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu nanti keburu dikafani. Ingat, kain kafan tak bersaku. Sekarang kita di atas tanah, tapi tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat hanya cerita, tapi tak lama lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Menangis penghuni neraka di sana nanti, mereka semua sadar, barulah mereka semua menyesal. Mereka mengatakan, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wa sami'na, kami telah mendengar teriakan-teriakan penyesalan. Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami telah percaya, kami telah yakin dengan seyakin-yakinnya. Tapi penyesalan waktu itu sudah lagi tidak berguna, sudah terlambat. Waji'a yauma idzin bi jahannam, apabila neraka yang menyala-nyala itu diperlihatkan kepada penghuninya, neraka yang membakar itu diperlihatkan kepada penghuninya. Yauma idzin yatadzakkarul insan, barulah mereka semua menyesali perbuatannya waktu di dunia. Wa anna lahu dzikra, tapi penyesalan waktu itu sudah terlambat. Waktu tidak bisa lagi dimundurkan kembali. Lan tarji'ul yaumul ladzi madat, hari-hari yang telah berlalu tidak akan datang kembali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, betapa banyak orang, betapa banyak manusia yang dirugikan oleh waktunya, yang dirugikan oleh kesempatannya. Semua manusia ini akan rugi, pasti akan rugi. Yang kuat rugi, apalagi yang lemah. Yang berkuasa rugi, apalagi hanya rakyat biasa. Yang kaya rugi, apalagi yang miskin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Hanya orang yang beriman, yang beramal saleh, yang menasihati dalam kebenaran dan kesabaranlah yang akan beruntung di akhirat nanti. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, perbaikilah perahumu karena lautan ini sangatlah luas. Perbaikilah amalmu karena perjalanan kita sangatlah panjang. Ingat, wal akhiratu khairu laka minal ula, akhirat lebih baik, lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik, lebih abadi. At-tafakkur sa'ah, marilah kita berpikir sejenak. At-tafakkur sa'ah khairun min qiyamil lailah, karena berpikir sejenak lebih baik daripada qiyamul lail. Qiyamul lail adalah ibadah, adalah bekal untuk menuju akhirat. Tapi berpikir sejenak
bersiap-siap untuk menuju akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.